Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Sahrul Denaldi dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A kelompok 5. Dan ini anggotanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eksperimen fisika dasar tentang pengukuran dan ketidakpastian, teori ketidakpastian. Saya akan menyampaikan beberapa, yaitu yang pertama tujuan, kesimpulan, dan ketiga alasan. Nah, tujuannya mahasiswa atau kami dapat memahami pengolahan data massa jenis dari teori ketidakpastian. Nah, kebetulan kelompok kami mendapat rata-rata massa jenis dari kubus aluminium 20 gram dengan menggunakan jangka sorong sebesar 2,97 gram per cm kubik, sedangkan menggunakan penggaris sebesar 2,84 gram per cm kubik dengan rata-rata massa 21,57 plus minus 0,27874. Kemudian, rata-rata massa jenis dari kubus tembaga 60 gram dengan menggunakan jangka sorong sebesar 8,92 gram per cm kubik dan rata-rata menggunakan penggaris sebesar 10,01 gram per cm kubik dengan rata-rata massa 61,59 plus minus 0,083886. Nah, bagaimana sih cara menentukan massa jenis? Nah, untuk menentukan massa jenis yaitu eh, massa dibagi dengan volume, yaitu massa jenis. Nah, jadi untuk menentukan massa jenis itu gampang, cuman massa dibagi dengan volume. Nah, tapi bagaimana sih untuk menentukan ketidakpastian dari sebuah bidang atau sebuah massa, itu ketidakpastian sebuah massa itu dengan cara ini. Rumus delta X sama dengan akar sigma X dikurangi rata-rata X dikuadratkan per N-1. Yang dimana N itu berapa kali pengulangan kalau dalam konteks eksperimen ya. Yang pertama-tama gitu, kalian itu harus merata-ratakan si massa benda tersebut. Kemudian sesudah dirata-ratakan, yaitu massa pertama dikurangi rata-rata tersebut hingga ke massa ke N gitu. Misalnya kan aku 3 kali pengulangan, jadi massa 1 dikurangi massa rata-rata, massa 2 dikurangi massa rata-rata, massa 3 dikurangi massa rata-rata. Nah, hingga menghasilkan ini. Kemudian udah seperti ini, nanti teh dikuadratin, sudah dikuadratin, hasil kuadratnya ditambah-tambahin. Sesudah ditambah-tambahin, dibagi dengan N-1, kan N-nya itu saya 3, dikurangi 1 berarti 2. Jadi, hasil sigma itu dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 0,8, baru diakarin. Sesudah diakarin, jadilah, bukan jadi. Pasti menghasilkan ketidakpastian gitu, nilai ketidakpastian. Nah, seperti itu. Itu pun sama, mau kubus tembaga, mau kubus aluminium, itu sama pengerjaannya. Dan juga untuk menentukan massa jenis juga sama juga, baik menggunakan jangka sorong maupun penggaris itu sama penggunaannya, yaitu untuk menentukan massa jenis yaitu massa dibagi dengan volume, seperti itu. Nah, dan untuk alasannya mengapa saya yakin bahwa massa jenisnya itu seperti ini, karena bisa kalian lihat untuk aluminium ini hasil pengolahan datanya itu tidak jauh berbeda. Baik pengolahan 1, pengolahan 2, maupun baik menggunakan jangka sorong maupun penggaris gitu. Itu hasil datanya itu tidak jauh berbeda. Jadi saya mungkin
pribadi yakin ya bahwa masa jenis itu sesuai, insya Allah cukup sesuai, bukan sesuai, bukan pasti, tapi, cukup sesuai. Mungkin ya se cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kata ataupun penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.